pandangan terhadap kehidupan akhirat ini sangat penting sekali. Inilah yang kemudian menjadikan kita menjadi orang yang bisa melihat hakikat dari kehidupan dunia dan tidaklah kehidupan dunia. Dunia ini maknanya kehidupan yang sekarang ini, atau dimaknai dunia itu artinya kehidupan yang pendek, karena dunia itu maknanya adalah yang dekat. Karena memang hakikat hidup di dunia ini memang sangat pendek sekali, sangat dekat sekali. Sudah dekat, menipu lagi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan tafsir Quran surat Ali Imran, masuk pada ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اللهم ارحمنا بالقرآن. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa atau setiap yang memiliki nyawa, dha'iqatul mauti, pasti akan mencicipi atau merasakan, maknanya mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan semata-mata kalian akan dibalas ujurakum dengan pahala-pahala kalian, artinya pahala atas amal kalian, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa dijauhkan, artinya diselamatkan, 'anil nari, dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung atau telah sukses.
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kehidupan yang pendek, illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat 185 masih berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, bahwa peristiwa perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan dan mengakibatkan kaum muslimin mengalami kesedihan yang luar biasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, memberikan hiburan, memberikan penjelasan tentang hikmah-hikmah yang terjadi akibat dari kekalahan di dalam perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa penyebab kekalahan dalam perang Uhud dalam firman-Nya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamastazallahumush syaitanu bi ba'dhi ma kasabu, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketergelinciran yang terjadi pada mereka yang dilakukan oleh syaitan, inilah yang mengakibatkan kekalahan mereka di dalam perang Uhud. Allah juga menjelaskan apa hikmah terjadinya perang Uhud, agar Allah Subhanahu wa taala membuktikan, menguji siapakah di antara mereka yang benar-benar beriman, waliya'lamal mu'minin, agar Allah membuktikan siapa yang benar-benar beriman, waliya'lamal ladzina nafaqu, dan agar Allah juga membuktikan siapa yang munafik. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tasliyah, artinya memberikan hiburan agar kaum muslimin tidak bersedih akibat kekalahan dalam perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti dialah akan mencicipi, merasakan, artinya akan mengalami kematian. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang kalian sedihkan dengan saudara-saudara kalian yang meninggal pada perang Uhud? Apa yang kalian takutkan dengan kekalahan yang terjadi pada perang Uhud? Soal kematian yang kalian sedihkan, soal kematian yang kalian takutkan. Maka kalau itu yang kalian takutkan, itu yang kalian sedihkan, kenapa kemudian saudara-saudara mereka harus meninggal dunia atau menjadi korban dalam perang Uhud? Kenapa dalam perang Uhud harus terjadi kekalahan sehingga kemudian mengakibatkan banyaknya korban dari kaum muslimin? Apakah itu yang kalian sedihkan, yaitu kematian? Begitu pula yang kalian takutkan, yaitu kematian. Kalau itu yang kalian takutkan, maka siapa saja pasti akan mati. Apakah itu di perang Uhud, ataukah di medan-medan yang lain, ataukah tidak di medan peperangan? Pada hakikatnya semua juga akan mati. Jadi maknanya apa yang perlu disedihkan? Sahabat-sahabat kalian, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Sahabat-sahabat kalian yang wafat pada perang Uhud, mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa, memiliki nyawa, yang andai kata mereka tidak perang Uhud pun mereka juga akan mati. Andai kata mereka tidak hadir dalam perang Uhud, mereka juga akan mati. Oleh karena itu, maka pada ayat-ayat sebelumnya, orang-orang munafik ini, orang-orang munafik sempat
mengatakan kepada kaum muslimin, andai kata mereka tidak berperang, andai kata mereka mau mengikuti perkataan kami, maka mereka tidak akan mati. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin." Katakan wahai Muhammad, fadra'u an anfusikum maut. Kalau bisa kalian cegah kematian dari diri kalian sendiri, kalau bisa. Artinya tidak mungkin. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah atau hiburan agar hatinya kaum muslimin tenang, tidak sedih, dengan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Apakah mati dalam perang Uhud, ataukah di medan-medan yang lain, ataukah bahkan bukan karena peperangan, semua juga akan mati. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, sehingga yang dipersoalkan itu sebenarnya bukan mati. Bagi orang yang beriman, yang menjadi soal itu bukan mati di medan perang, ya. Yang menjadi soal itu bukan mati, matinya kapan, matinya di mana, matinya kenapa, bukan itu soal. Yang menjadi soal itu adalah mati dalam keadaan apa? Apakah mati dalam keadaan iman, ataukah mati dalam keadaan kafir? Nauzubillah min dzalik. Nah, itu sebenarnya yang menjadi soal bagi orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan semata-mata kalian akan dibalas dengan pahala-pahala kalian yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Jadi maknanya saudara-saudara kalian yang wafat atau yang mati pada perang Uhud itu, mereka sudah mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mati dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Karena di hari kiamat Allah akan memberikan balasan pahala kepada mereka semuanya. Jadi apa yang perlu disedihkan? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka, artinya diselamatkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah benar-benar beruntung. Jadi maknanya, wahai kaum muslimin, saudara-saudara kalian yang mati dalam perang Uhud, mereka adalah orang-orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah mereka akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat ini merupakan ayat tasliyah sebenarnya, yaitu ayat untuk menghibur sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berduka karena ditinggal mati oleh saudara-saudara mereka atau oleh sahabat-sahabat mereka yang menjadi korban dalam perang Uhud. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan tentang hakikat apa yang menimpa mereka, bukan sebuah keburukan, bukan perkara yang patut untuk disedihkan. Sebaliknya, itu merupakan sebuah kebahagiaan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, khususnya kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa soal kematian itu di perang Uhud atau di mana tempatnya mati, di mana atau sebabnya mati itu apa, itu bukan sebuah persoalan. Sebab hakikatnya setiap yang bernyawa pasti juga akan mati. Jadi untuk apa disedihkan? Yang patut untuk difikirkan dan patut untuk disedihkan itu tentu saja adalah setelah mati, apakah akan mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Setelah mati, apakah kelak dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga,
atau sebaliknya, naudzubillah min dzalik, didekatkan kepada neraka dan dijauhkan dari surga. Itu yang kemudian patut untuk difikirkan. Oleh karena itu, untuk sahabat-sahabat kalian, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, untuk sahabat-sahabat kalian yang wafat pada perang Uhud, mereka tidak perlu untuk disedihkan, tidak perlu untuk ditangisi, karena mereka hakikatnya telah mendapatkan sebuah kesuksesan, mendapatkan sebuah keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena pasti mereka akan dipenuhi pahalanya oleh Allah dan mereka akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, inilah yang seharusnya menjadi kacamata bagi kita, menjadi sebuah sudut pandang dalam kehidupan kita. Dalam memandang kehidupan ini, kita harus memandangnya dari sisi kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menyempurnakan pahala-pahala kita dan akan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita, memasukkan kita ke dalam surga, atau naudzubillah min dzalik, sebaliknya. Oleh karena itu, kaum muslimin, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, pandangan terhadap kehidupan akhirat ini sangat penting sekali. Inilah yang kemudian menjadikan kita menjadi orang yang bisa melihat hakikat dari kehidupan. Mana yang perlu untuk disedihkan dengan sesedih-sedihnya, dan mana yang tidak perlu untuk disedihkan dengan kesedihan yang melebihi batas-batas kewajaran. Al-Quran mengajarkan yang perlu kita fikirkan dan perlu kita sedihkan dengan sesedih-sedihnya adalah apabila ada di antara saudara kita yang mati sementara dia tidak dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan celaka, akan binasa kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita sedihkan dan kita fikirkan adalah juga nasib kita kelak di akhirat. Apakah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah kemudian justru sebaliknya kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat-ayat semacam ini ya, ketika kemudian kita baca dan kita renungkan tepat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa atau musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita atau mungkin keluarga kita, maka ini akan mengobati kesedihan kita. Misalnya ada saudara kita yang dia telah melakukan kebaikan-kebaikan dan dalam kebaikan itu dia ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang mengakibatkan kematiannya. Maka dalam hal ini kita baca ayat Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kita baca ayat ini, maka kita akan merasakan bahwa justru saudara kita ini benar-benar telah beruntung karena dia mati dalam keadaan sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan andai kata dia tadi tidak berangkat, dia tidak mati. Andai kata dia tidak ikut menyuarakan kebenaran, pasti dia tidak ditembak mati. Andai kata dia tidak melakukan ini, pasti dia masih bersama dengan kita. Kita tidak perlu mengatakan seperti itu, karena sepanjang dia mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Soal mati, kapanpun pasti juga akan mati. Apakah dia memperjuangkan agama Allah? Apakah tidak? Pasti juga akan mati. Apakah dia membela kebenaran, membela hak, ataukah tidak? Pasti juga akan mati. Nah, ini penting untuk kemudian kita tanamkan ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, ke dalam pemahaman kita, agar kemudian kita bisa memandang sesuatu dengan pandangan yang benar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oleh karena itu, maka di penutupan ayat 185 Allah mengatakan,
untuk menggambarkan tentang hakikat di dalam kehidupan ini, Allah katakan wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini semata-mata dunia, semata-mata rumah yang bagus, semata-mata jabatan yang tinggi, semata-mata mobil yang mewah, semata-mata kenikmatan-kenikmatan dunia ini, itu tidak lain adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu manusia, yang bisa menjauhkan manusia dari kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia. Dunia ini maknanya kehidupan yang sekarang ini, atau dimaknai dunia itu artinya kehidupan yang pendek, karena dunia itu maknanya adalah yang dekat. Karena memang hakikat hidup di dunia ini memang sangat pendek sekali, sangat dekat sekali. Sudah dekat, menipu lagi. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, sudahlah dekat, sudahlah pendek, ternyata menipu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa kenapa manusia itu kok takut mati? Kenapa kok manusia itu menyedihkan saudaranya yang meninggal dunia sementara saudaranya ini sedang beramal kebaikan? Tidak lain berarti ini persoalan sudut pandang yang dipengaruhi atau dalam tanda kutip ditipu oleh dunia, sehingga dia melihat sesuatu dengan sudut pandang semata-mata kehidupan dunia. Dia melihat kebahagiaan dilihat dari sudut pandang kehidupan dunia. Dia melihat kenikmatan semata-mata dilihat dari sisi kehidupan dunia. Padahal Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang menciptakan akhirat, dan Allah yang menciptakan kita semua menyatakan bahwa kehidupan dunia, semata-mata kehidupan dunia ini hakikatnya hanya sebuah kenikmatan sementara, yang kenikmatan sementara ini seringkali menipu, mengecoh manusia. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. La tublawunna, sungguh kalian akan diuji. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan tentang nasihatnya, melanjutkan tentang tasliyah sekaligus ya nasihat, hiburan sekaligus juga nasihat. Yaitu apa? Bahwa kaum mukminin itu sudah pasti akan diuji oleh Allah. La tublawunna, sungguh kalian akan diuji. Di sini Quran menggunakan dua penekanan. Yang pertama lam, la itu artinya sungguh. Kemudian yang kedua pakai nun taukid di belakang, yaitu yang bunyi tasdid, la tublawunna. Sehingga maknanya sungguh benar-benar kalian pasti akan diuji. Itu pasti. Jadi maknanya kaum mukminin itu pasti akan diuji oleh Allah. Jadi jangan kaget kalau kemudian ada ujian. Memang itu sudah menjadi keniscayaan hidup. Begitu seolah-olah Allah mengatakan bahwa para pengikut Rasul, atba'ur Rasul, para pengikut Nabi Muhammad SAW, agar mereka terbukti benar-benar mengikuti Rasul Muhammad SAW, maka sudah barang tentu akan ada ujian yang menimpa mereka. La tublawunna, sungguh kalian akan diuji fi amwalikum, dalam harta kalian. Maknanya apa dalam harta kalian? Ya bisa saja mengalami kemiskinan, bisa saja diuji oleh Allah untuk mengorbankan hartanya dalam rangka berjihad fisabilillah, menginfakkan hartanya untuk ya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berderma di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian. Wa anfusikum, dan sungguh kalian juga akan diuji pada diri kalian. Maknanya mungkin akan mengalami luka-luka, akan mengalami cedera dalam peperangan, atau mengalami luka-luka di dalam pertempuran, atau bahkan akan hilang nyawa, atau
mati di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang pasti terjadi. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan sungguh kalian juga akan mendengar dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, yaitu adalah orang-orang Yahudi, wa minal ladzina asyraku, dan juga kalian akan mendengar dari orang-orang musyrik, adzan katsira, gangguan yang sangat banyak. Maknanya kalian pasti juga akan mendapatkan nyinyiran dari orang-orang ahli kitab Yahudi, ya, untuk konteks Madinah waktu itu Yahudi, dan tentu kalau konteks umum berarti Yahudi dan Nasrani. Wa minal ladzina asyraku, dan juga gangguan, nyinyiran berupa ucapan, gangguan berupa ucapan dari orang-orang kafir yang lain. Jadi ini sudah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Para pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang sejarahnya mereka tidak bisa dilepaskan dari ujian ini. Apakah mereka akan diuji oleh Allah dalam harta mereka? Apakah Allah akan menguji mereka berkaitan dengan jiwa mereka? Ataukah mereka akan diuji oleh Allah dengan gangguan-gangguan verbal seperti nyinyiran, hinaan, dan semacamnya dari orang-orang ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani, dari orang-orang alladzina asyraku, orang-orang musyrik, ini orang-orang kafir yang lain, dari para penganut agama yang lain. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, sebenarnya ayat ini merupakan penjelasan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang atau untuk kaum muslimin di Madinah. Gimana kaum muslimin di Madinah, harta mereka ya mereka korbankan, mereka habiskan untuk perang di jalan Allah. Jiwa mereka, tubuh mereka, fisik mereka juga luka, ya. Bahkan sebagian ada yang meninggal dunia untuk jihad fisabilillah. Di saat yang sama mereka mendengar ocehan, mendengar hinaan, mendengar cacian dari orang-orang kafir, seperti nyinyiran dari orang-orang munafik. Begitu pula ucapan-ucapan yang menyakitkan dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana sebelum ayat yang kemarin kita bahas, yaitu ucapan mereka, innallaha faqiru wa nahnu aghnia, Allah itu miskin, kita yang kaya. Itu katanya orang Yahudi. Tentu saja ini menyakitkan bagi kaum mukminin. Wa minal ladzina asyraku, begitu pula orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang lain, tidak jarang mereka melontarkan kata-kata, ucapan-ucapan yang menyakiti hatinya kaum muslimin. Ini terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah pada zaman-zaman selanjutnya itu terjadi? Tentu saja bisa terjadi, dan memang terjadi, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kaum mukminin dalam harta mereka, menguji dalam jiwa mereka, dan mereka juga akan diuji oleh Allah dengan cibiran-cibiran dari orang kafir. Itu senantiasa terjadi, dan hari ini kita juga merasakan itu. Hari ini yang ramai di beberapa negara, khususnya di daerah di negara-negara Arab, ini adalah kasus pembakaran Al-Quran. Ini yang lagi ramai hari-hari ini, ya. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi soal seperti ini, ya, hal-hal yang menyakiti kaum muslimin itu senantiasa terjadi. Apakah kemudian kaum muslim itu dihina agamanya, ya, Islam diidentikan dengan teroris misalnya, ini juga menyakiti. Islam, ya, diidentikan dengan dengan misalnya gurun pasir, maknanya itu adalah agama yang jauh dari peradaban, ya. Islam diidentikan dengan barbar dan lain sebagainya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan atau dilecehkan, dan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ya,
dilabeli dengan berbagai macam label yang buruk, ya, di stigmatisasi dengan stigma-stigma yang buruk. Ini semua bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Nah, apakah Allah itu tidak maha kuasa untuk menghentikan mereka? Ya maha kuasa, Allah yang menciptakan manusia kok. Andai kata Allah mau, ya mulut-mulutnya orang yang kotor itu sudah nggak tahu jadi apa. Andai kata Allah menginginkan, tapi Allah memang sengaja untuk menciptakan itu semuanya untuk menjadi ujian bagi manusia. Siapakah yang beriman dan siapakah yang kufur? Nah, termasuk bagi kita ini menjadi ujian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Nah, terus sikap kaum muslimin harusnya bagaimana? Nah, di sini Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa in tasbiru, dan jika kalian tetap bersabar. Bersabar itu artinya apa? Diam, ya, menengwai bahasa Jawa. Oh, bukan. Bersabar itu artinya kita tetap menghadapi dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bersabar. Misalnya begini, ada seorang pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan oleh Allah. Bersabar itu bagaimana? Ya sudah, sabar. Dia pasif sehingga dia tidak melakukan upaya apapun. Ini namanya bukan sabar. Sabar itu artinya bagaimana? Dia ridho kepada ketentuan Allah dan dia tetap melakukan apa yang menjadi ketentuan sebagai sunnatullah. Mungkin dia melakukan cek kepada dokter-dokter yang berkaitan dengan persoalan reproduksi dan lain sebagainya. Ini namanya sabar. Kita sabar menghadapi seseorang, misalnya menghadapi anak yang nakal. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada yang nakal dari anak kita. Bagaimana sabar itu? Apakah artinya kita pasif? Lalu kemudian ya sudah, biarkan saja, sabar. Bukan. Sabar itu artinya kita tetap mengarahkan mereka. Kita memberitahu mereka, kita menegur mereka, kita mengupayakan, ya. Apakah wujudnya ya doa-doa atau kemudian wujudnya kita ya macam-macam, pokoknya semua daya upaya kita kerahkan agar bagaimana anak itu tidak nakal. Ini namanya bersabar. Jadi maknanya di dalam ayat ini wa in tasbiru, kalau kalian sabar. Berarti maknanya bagaimana? Kalian tetap tegar menghadapi ujian harta, ujian jiwa, ujian nyawa, ujian fisik, termasuk juga ujian verbal. Kalian tetap sabar. Maknanya bagaimana? Tetap teguh di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kekendoran, tidak terjadi keputusasaan, tidak terjadi sikap apatis misalnya. Ini namanya sabar. Wa tattaqu, dan kalian bertakwa kepada Allah. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya kesabaran dan ketakwaan min azmil umur, ini adalah bagian dari perkara yang sangat kokoh, perkara yang sangat dikokohkan. Maknanya kesabaran dan ketakwaan kepada Allah ini akan menjadi pembuka, akan menjadi penyebab dari kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika min azmil umur, perkara yang dikokohkan. Perkara yang dikokohkan itu maksudnya bagaimana? Nah, dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah azam, maknanya sudah tekad bulat. Berarti maknanya sudah melakukan sudah meyakini, sudah bulat tekad kita, fatawakkal 'ala Allah, kerjakan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya fa inna dzalika min azmil umur, artinya ketakwaan dan kesabaran ini merupakan perkara yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan agar kemudian kalian tetap bisa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak sabar dan tidak bertakwa kepada Allah, kita akhirnya ketika diuji akan tergelincir.
Misalnya bagaimana Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah ya. Misalnya karena diuji oleh Allah dengan harta, akhirnya kita tidak teguh dalam menunaikan apa yang menjadi ujian Allah ini, maka kita akhirnya pelit dan tidak mau menunaikan kewajiban harta. Berarti kita gagal dalam menghadapi ujian. Kenapa? Karena kita tidak punya sifat azam, tidak punya sifat tekad bulat. Kalau kita kemudian diuji oleh Allah dengan luka atau kemudian dengan sakit gara-gara kita memperjuangkan agama Allah, lalu akhirnya kita berhenti memperjuangkan kebenaran, padahal ya ini merupakan sebuah keniscayaan bagi iman seseorang, berarti kita tidak punya namanya azam, sehingga kita mengalami ketergelinciran. Begitu pula kalau misalnya kita mendengar nyinyiran atau cacian dan makian orang-orang kafir tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, akhirnya kemudian kita menjadi justru kemudian kita menjadi takut, atau kemudian kita justru membenarkan ucapan-ucapan mereka, atau kemudian kita terpengaruh kepada mereka. Ini berarti kita tidak bersabar dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka berarti mananya sabar dan takwa ini menjadi kunci, menjadi sebab adanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika min azmil umur. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, tentu ini bisa kita bawa kepada kehidupan kita sehari-hari, bahwa kesabaran ini merupakan azmil umur, perkara yang penting, perkara yang dikokohkan. Orang ini tidak akan bisa meraih keinginan-keinginannya tanpa adanya kesabaran. Nah, ketika seseorang itu ingin meraih keinginan-keinginannya, biasanya ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, dia membutuhkan namanya azam, membutuhkan tekad yang bulat. Kalau dia tidak memiliki tekad yang bulat, maka tidak berhasil. Itu dalam masalah-masalah yang sepele seperti masalah duniawi. Ya, lalu bagaimana dengan masalah-masalah kehidupan akhirat, yang itu perkara yang sangat penting. Nah, untuk meraih kesuksesan di akhirat tentu banyak ujian, banyak perkara yang menghadang, banyak perkara yang merintangi. Apakah itu hawa nafsu kita, apakah itu setan, apakah itu manusia-manusia, teman-teman kita, atau lingkaran di mana kita hidup, dan lain-lain. Semua mereka bisa menjadi penyebab, atau bisa menjadi godaan, atau bisa menjadi ujian bagi perjalanan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak punya azam, maka kita akhirnya belok, karena kita tidak sabar menghadapi ucapan orang atau menghadapi ajakan orang. Misalnya begini Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah ya, kita kepingin bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ini misalnya contoh saja ya, kita setua ini belum bisa membaca Quran, atau sudah bisa tapi tidak benar tajwidnya, panjang pendeknya, idhar idghamnya. Ini contoh saja, contoh sederhana. Kalau kita ingin bisa, berarti kita membutuhkan namanya kesabaran. Kesabaran ini membutuhkan ya ketelatenan. Ada orang mengatakan, alah wis tua tidak belajar barang pak, abaikan. Ada orang mengatakan, ayo kita ngopi-ngopi, abaikan, ini waktunya belajar. Ada orang mengajak apa, abaikan. Datang rasa malas dalam diri kita, harus dilawan. Terus begitu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, ini namanya sabar. Akhirnya, kalau kita bisa sabar, maka kita insya Allah akhirnya bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ini berarti ya, sabar ini adalah min azmil umur, termasuk perkara yang dikokohkan. Coba kalau kemudian ya kita tadi yang sedang belajar ingin bisa membaca Al-Quran dengan benar, baru beberapa pertemuan kemudian aras-arasan, berarti kita tidak sabar, maka tidak bisa. Atau mau berangkat kemudian ketemu temannya, diajak jalan-jalan kemana ya, kita berarti tidak sabar melawan godaan. Ini perkara yang
sederhana. Begitu seterusnya dalam perkara-perkara yang lain, apakah itu ngaji Quran, apakah ngaji fikih, apakah ngaji tafsir, apakah ngaji yang lain, dan amal-amal soleh yang lain, itu membutuhkan yang namanya azam, membutuhkan namanya kesabaran, dan kesabaran ini merupakan sebuah azam. Nah, yang kedua adalah takwa kepada Allah. Ini menjadi penjaga bagi kita dari ketergelinciran. Maka sabar dan takwa ini merupakan perkara yang sangat ditekankan oleh Allah dengan bahasa fa inna dzalika min azmil umur, agar manusia khususnya ya kaum muslimin tidak tergelincir ke dalam kesalahan-kesalahan atau kebatilan-kebatilan. Ini membutuhkan kesabaran dan ketakwaan. Demikian kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.